Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan ke tutorial membuat distribusi frekuensi dan beberapa menggunakan Excel mencari min, median, modus yang kemarin kita menggunakan rumus-rumus panjang begitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan dengan menggunakan Excel. Ini yang pertama, ini yang sederhana ya. Nanti bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya untuk yang lainnya. Baik, yang pertama, jadi saya sudah membagikan untuk file Excel untuk tutorial 1, silahkan dibuka. Nah, ini langkah-langkahnya juga sudah ada. Yang pertama adalah pindahkan data mentah ke Excel, data mentah yang ada di file yang sudah saya bagikan, itu kita copy begitu ya. Kemudian kita pindahkan ke Excel yang baru. Oke, jadi ini tadi misalkan belum ada ya, jadi langsung saya paste. Oh, kok nggak bisa? Sebentar. Jadi saya punya ini, kita copy, Ctrl C atau copy begitu ya. Terus kemudian kita paste. Oke, seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan rentang nilai, karena kita butuh itu ya ketika kita membuat distribusi frekuensi. Jadi yang pertama adalah nilai data maksimum. Data maksimum. Nah, rumusnya apa? Itu dengan menggunakan max. Data semuanya kita ambil seperti ini, kita blok begitu ya. Terus kurung tutup kita. Nah, sudah ketemu 98. Kalau kemarin kita harus metani satu persatu, ini langsung. Kemudian data minimum. Data minimum di dalam Excel berarti kita gunakan min. Gitu ya. Min, kemudian keseluruhan di kita blok. Kan tadi buka kurung dulu gitu ya. Jadi setelah ngetik min, kita buka kurung. Kemudian kita blok semuanya, kita kurung tutup. Oke, ketemu 10. Nah, setelah itu kita menghitung rentang. Jadi rentang R ya. R itu kan nilai maksimum dikurangi nilai minimum, ya kan? Nah, sudah berarti data maksimumnya adalah 98. Kita kurangi data minimumnya 10. Oke, hasilnya adalah 88. Data minimum ini tipe tadi. Oke, setelah itu kita cari banyak kelas atau K begitu ya. Dengan menggunakan aturan Sturges gitu kan. Kita punya rumus 1 ditambah 3,3. Kalau punya kalian koma itu titik ya silahkan tulis titik ya. Ini di laptop saya. Terus log 10. Log 10 jadi logaritma 10 ya. Logaritma 10 dari banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Ada 60. Terus kemudian kita enter. Nah, ini kan kita sebenarnya untuk tahu banyaknya data di sini. Nah, ini kita blok, kemudian kita lihat count ini. Count ini kan 60, berarti dia ada sebanyak 60. Kalau jumlah ini di sini tuh ada average, ada count, ada sum. Sum ini adalah jumlahan data, average ini adalah rata-rata. Count ini berarti banyaknya data 60 gitu ya. Oke, setelah kita ketemu banyak kelas, kemudian kita bulatkan ke bilangan yang terdekat. Oke, mau ke berapa? Misalkan kita ambil 7. Nah, setelah itu kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya apa? Ayo. Panjang kelas itu adalah ini. Banyaknya data R dibagi dengan banyaknya kelas. Ketemulah
12,57 sekian begitu ya. Oke, mau dibulatkan ke panjang kelasnya 13 atau nanti 12. Jadi bisa kemungkinan ada 12, bisa 13. Gitu ya. Oke, ini tadi bisa 6, bisa 7. Oke, ini kita ambil 7 aja ya. Oke, ini 12, saya membaginya dengan 7, tapi kalau misalkan dibagi dengan ini, hasilnya adalah 12,8. Jadi silahkan nanti boleh dibagi dengan yang di sini, boleh dibagi dengan yang 7. Gitu ya. Oke. Kemudian, jadi nanti bisa ke 12, bisa ke 13. Kemudian ujung bawah. Ujung bawah itu boleh ambil nilai terkecil 10 atau 1 di bawahnya. Ini saya mau ambil 9 di bawah 10 gitu ya. Kemudian batas bawahnya berarti 8,5 karena ini satuan pengukuran terkecilnya 1 berarti setengah. Kemudian batas atasnya itu adalah kalau saya ambil 12, maka dia ketemu 20,5. Kalau saya ambil 13, maka dia ketemu 21,5. Ini saya ambil 13 ya. Maka ujung atas itu adalah 21 gitu. Nah, jadi intervalnya, jadi kita punya intervalnya. Interval yang kita punya ya itu 9 sampai 21. Terus habis itu selanjutnya dari 21 kan kita ujung bawah ini ya kan, ujung bawah dengan ujung atas. Ini interval kelas pertama. Interval kelas kedua ya kita ikuti 22 terus panjang kelasnya 13 gitu ya. Berarti ke 34. Lanjut, ini manual. Seperti yang sudah kalian punya. Terus 48 ke 60, terus 61 ke 73, 74 ke 86, kemudian 87 ke 99. Nah, di sini untuk mencari frekuensinya, jadi kalian bisa klik di sini kan intervalnya. Nah, ini sekarang ke frekuensinya. Frekuensinya tidak usah kita coret-coret satu persatu. Kita bisa nulis frekuensi. Nah, ini sudah ada frekuensi, kita klik. Terus data array-nya itu berarti datanya mana? Datanya di sini. Ya kan? Terus habis itu bins array itu batasnya yang mana? Berarti yang ini kan. Kita kurung tutup. Terus kemudian kita enter. Nah, ini langsung sudah ketemu. 9 sampai 21 itu ada 3. 22 sampai 34 itu ada 4. 35 sampai 47 ada 4 dan seterusnya. Semudah itu ya. Kemarin kan kalian harus nyoret-nyoret gitu kan. Nah, ini jumlahnya sama, tetap 60 ya. Jika dicek sama 60. Caranya apa ya? Udah sum. Kalian tahu toh, kalau cuman jumlah masuk yuk nggak ngerti. Oke, sama dengan sum. Terus kita klik ini. Oke. Dah 60. Nah, ini sudah ketemu cara membuat intervalnya. Nah, terus kemudian bagaimana membuat histogramnya? Kalau mau membuat histogram, kita mengubah dulu tampilan ini tadi ke dalam satu kolom. Gimana coba caranya? Oke. Caranya ya tetap harus satu persatu. Oke, kita ini terus ke sana. Kita buat ke sini, kita pindahkan di cut ya. Kita lanjutkan ke bawahnya. Lanjut lagi.
lanjut lagi ke bawahnya, ke bawahnya, satu lagi. Oke. Nah, setelah itu pilih semua data. Jadi kita select ya, kita blok semua data ini ya sesuai dengan langkah-langkahnya itu. Kemudian diklik insert data. Di sini insert, kemudian pilih histogram. Nah, ini histogram. Pilih histogram gitu ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini dia otomatis membuat. Agak beda ya dengan yang sudah kita buat. Kalau yang kita buat kan dari 9 sampai 21 ya. Dia membuat menjadi 5 kelas. Nah, ini yang sudah default ini sebenarnya bisa kita edit. Kita edit panjang kelasnya. Ya. Kalau yang ini sudah dibuat dengan itu yang sudah saya tuliskan ya, 10 sampai 25 ini value-nya 5. Terus 29 sampai 48 itu ini value 7, berarti ada 7. Terus 48 sampai 67 ada 15, 67 sampai 86 ada 27, 86 sampai 105 ada 6. Nah, ini kalau seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mau membuat menjadi dengan panjang kelas, misalkan kita tadi kan punya banyaknya kelas 7 ya. Ini bisa kita ubah-ubah. Jadi bisa kita ubah-ubah. Tapi kalau yang di tutorial kita menggunakan yang yang 10. Nah, ini kalau kita klik 10. Oke, sebentar. Kita klik, pilih axis option. Nah, bagi bagian yang ini. Oke, axis option. Bentar. Klik bagian aksesnya sampai muncul. Nah, jadi caranya adalah klik bagian akses, kemudian double klik ya, maka akan ketemu seperti ini. Jadi pilih yang bagian access option, pastikan ini sudah aktif, kemudian kita ganti di langkah ketujuh itu, kita ganti bin width-nya itu adalah, ini kan tadi kalau ini panjang kelasnya adalah 19. Kalau kita mau mengganti panjang kelasnya, bukan banyak kelas ya, panjang kelasnya adalah 10, maka akan berubah seperti ini. Oke, berubah seperti yang kita tadi 10, 9 gitu ya. Oke, kalau mau diubah ke 13 tadi yang kita punya panjang kelasnya 13 akan seperti apa? Nah, jadi seperti ini. 10 sampai 23, atau nanti kalau mau diubah, memunculkan lagi access option-nya. Kalau ke 12 maka akan berubah menjadi seperti ini. Oke. 10 sampai 21.
12 bandwidth itu berarti kalau ini dia bandwidthnya bukan ujung atas ke ujung bawah ya, jadi dia batas. Jadi sebenarnya kalau bandwidthnya 11 berarti panjang kelasnya adalah 12. Nah, ini banyaknya ada 8. Gitu. Jadi dia selalu mengambil dari data minima. Oke, jadi seperti itu cara membuat histogram dan juga cara membuat interval tadi ya. Jadi sebenarnya bisa kalau misalkan mau membuat interval, kita tidak perlu memakai rumus-rumus yang ada di sini tadi. Kita langsung langkahnya adalah membuat histogramnya. Nanti dari histogram baru kita akan membuat distribusi frekuensi intervalnya. Nah, seperti tadi ketika kita pakai tadi bandwidthnya jadi berapa tadi? Yang 10 ya. Coba kita buat 10. Yang 10 tadi. Nah, kita dari situ kita bisa punya 10 sampai 20 ada 3, 20 sampai 30 ada 2, 30 sampai 40 dan seterusnya. Jadi kalian bisa ubah-ubah di sini. Gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat histogram. Terus kemudian kalian nanti bisa membuat intervalnya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga bisa menghitung. Kita copy lagi ya. Kita copy lagi. Kita buat di sini. Oke. Nah, dari data tunggal kita itu bisa menghitung rata-rata dengan mudah gitu ya. Rata-rata, caranya rata-rata berarti average gitu ya. Rata-rata itu adalah average, kemudian kita blok aja. Set. Tuh. Klik, sudah ketemu 65. Kemudian modus. Wah, kalau kita modus tidak nyoreti satu-satu, tadi kita bisa juga dengan menggunakan langsung rumus mode. Modus itu mode. Terus kita blok. Kemudian kita enter. Nah, ketemu modusnya 74. Median. Nah, median kalau kemarin berarti kan ini data kalau 60 kan berarti data 61/2, berarti data 30,5 itu harus diurutkan. Nah, di sini nggak perlu. Kita langsung pakai median. Terus kemudian kita blok. Sudah ketemu 71,5. Untuk kuartil juga gitu. Kuartil 1 berarti kita sama dengan kuartil sesuai yang ada di tutorial ya. Kuartil, kemudian kita blok semuanya. Kemudian mau kuartil berapa? Kuartil 1 berarti kan kuartil yang ini kan, terus kita oke, ada kesalahan. Titik koma, bukan koma ya. Titik koma. Nah, dapat 5475. Kuartil 2 nanti akan sama dengan median ya, kalau kuartil 2. Coba kita cek apakah nanti sama. Kuartil. Oke. Titik koma 2. Nah, sama kan? 71,5. Jadi kuartil 3. Kalau kuartil 3 itu kuartil atas. Berarti kita ambil kuartil, kita blok, kemudian titik koma 3. Sudah ketemu 80,25. Begitu pula nanti kalau mau ke desil, misalkan ini kita desil 1 ya. Desil 1. Nah, itu nggak ada desil di sini, adanya itu persentil. Tapi maka kita
gunakan desil 1 itu sama dengan persentil 10. Oke. Persentil 10 itu berarti persentil, aduh salah, persentil. Oke, kita blok, set, gitu kan, titik koma 10. Nah, kok, oh 10 itu, maaf, kalau di persentil itu dia ke persen ya, 10 itu kan dia 0,1 karena 10%. Jadi tidak dengan angka 10 tetapi angka 0 sampai 100. Jadi kita ketik 0,1. Nanti kalau desil kedua berarti persentil ke-20 berarti 0,2. Nah, kita ketemu 33,8. Nanti kalau persentil 35 kita gunakannya adalah persentil 35. Oke. Berarti 0,35. Nah, ketemu 62,65. Terus bagaimana? Ini kan tadi sudah ukuran, ini kan ukuran pemusatan, di sini ukuran letak, kemudian bagaimana dengan simpangan baku untuk ragamnya supaya kita bisa tahu. Itu pakai standar deviasi, STDEV. Itu kita blok. Sudah selesai. Berarti ini standar deviasinya adalah 21,1335. Nah, nanti ini sudah di sini sudah ada jawabannya semua. Jadi nanti bisa kalian coba-coba nanti sekaligus kalian bisa melakukan latihannya yang ada di file tutorial 1. Itu sekian dari saya, kita akan bertemu lagi nanti di tutorial yang lain atau nanti kita bertemu secara tatap muka langsung. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.